Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang kita sudah masuk di bulan Juni ya. Tema gereja kita sepanjang tahun 2021 adalah influence. Bagaimana Tuhan mau buat setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita ini memberi dampak dan pengaruh yang baik. Baik dimulai dari keluarga dan rumah tangga kita masing-masing, di marketplace, di tempat kita bekerja. Kalau kita sebagai seorang pelajar di tempat kita bersekolah, bahkan di mana saja kita berada, Tuhan ingin bahwa hidup kita memberikan dampak dan pengaruh yang baik. Nah, bulan Juni ini kita akan belajar tentang one step ahead, bagaimana kita melangkah satu langkah lagi lebih maju. Ini adalah tema kita sepanjang bulan Juni. Mari kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Perhatikan kalimat yang terakhir, dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini berkata bahwa kita ini punya perlombaan masing-masing yang wajib diikuti. Siapapun kita tidak bisa tidak, kita wajib mengikuti perlombaan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Nah, bagaimana saudara bicara tentang perlombaan, ini tentu bicara tentang finish. Tuhan ingin supaya setiap kita mengikuti perlombaan, ini harus bisa menyelesaikan sampai kepada garis akhir atau garis finish. Nah, yang pertama yang harus kita sadari dalam perlombaan ini, tadi dikatakan bahwa kita ini punya banyak saksi yang banyaknya seperti awan mengelilingi kita. 13 tahun yang lalu, waktu saya pertama kali tiba di kota New York, maka beberapa hari kemudian saya bermimpi, saya ini diadu tinju dengan Mike Tyson. Ya, saya udah pernah ceritakan itu, saudara, singkat cerita, akhirnya saya tiba di stadion di mana Mike Tyson sudah ada di atas panggung, saudara. Sementara jumlah penontonnya banyak sekali, dan yang heran itu keluarga besar saya dari Indonesia dan teman-teman saya dari Indonesia itu hadir di stadion itu untuk menyaksikan pertandingan tinju antara saya dengan Mike Tyson. Dan mimpi itu sangat mengganggu saya, saudara. Berhari-hari mimpi itu tidak pernah lupa, dan kemudian saya tanya kepada gembala senior, dan setelah kami berdoa, mendapatkan pengertian. Salah satu pengertiannya itu begini, saudara, bahwa saya ini adalah pendeta, saya ini kepala keluarga, saya ini adalah gembala sidang yang pernah jatuh di dalam dosa perselingkuhan waktu saya masih melayani Tuhan. Nah, setelah saya bertobat, Tuhan pulihkan, Tuhan bawa saya ke kota New York ini. Dan waktu saya ada di kota New York, itu sedang diperhatikan oleh keluarga besar saya, oleh teman-teman saya, bahkan oleh orang-orang yang tidak saya kenal. Jadi saya ini harus menyadari bahwa apa yang saya kerjakan di kota ini sedang diperhatikan oleh orang banyak. Nah, kalau kita tahu sedang diperhatikan, tentu kita akan berusaha sebaik mungkin. Nah, Ibrani pasal 12 tadi mengatakan dalam perlombaan iman ini, kita itu sedang ditonton, disaksikan oleh banyak orang. Beberapa tahun yang lalu saya mengikuti City Marathon yang ada di kota New York. Itu pengalaman pertama dalam hidup saya, saudara. Dan ternyata Bapak Ibu tahu nggak, waktu saya ikut maraton itu sudah saya diantar oleh istri saya dan anak saya, saudara, ke Manhattan untuk mengikuti maraton ini.
Dan yang nonton itu banyak sekali, ya kan? Yang nonton banyak sekali. Dan kemudian saya berlari sedemikian rupa. Meskipun kadang-kadang ada rasa putus asa, kepingin berhenti di tengah jalan, ya kan? Tapi malunya itu loh, yang nonton kan banyak, ya kan? Terus kalau saya berhenti di tengah jalan, apa kata orang? Apa kata dunia? Ini orang gundul ini lari kok nggak niat, kok berhenti di tengah jalan. Akhirnya saya tiba di garis finish. Sebelum saya menginjak finish line yang terakhir, saya cari mana Bu Yongki, mana Kesia, karena saya sudah berpesan ya nanti di video buat dokumen, ya kan saya tolak sampai saya masuk garis finish, saudara, semua orang tepuk tangan. Tapi Bu Yongki sama Kesia nggak ada, saudara. Ternyata mereka berdua salah tempat di garis finishnya. Orang sudah bilang capek deh, tapi nggak apa-apa. Yang jelas saya sudah sampai garis finish, ya. Jadi yang pertama dalam perlombaan iman kita harus menyadari Bapak Ibu sekalian ya, baik kita kenal atau tidak kenal, sadar atau tidak sadar, pola tingkah kita, perkataan kita, perbuatan kita, pelayanan kita, kehidupan kita sedang diperhatikan oleh orang banyak. Apakah kita bisa sampai ke garis finish atau tidak? Yang kedua, supaya kita bisa sampai ke garis finish, Alkitab bilang kita itu harus menanggalkan semua beban. Bersama saya ucapkan menanggalkan semua beban. 2, 3, menanggalkan semua beban. Bukan sebagian beban, tapi semua beban. Yesus kita memang hebat, memang luar biasa. Yesus bilang begini, marilah yang letih, lesu, dan berbeban berat. Datanglah kepadaku. Serahkanlah bebanmu. Maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kita punya beban dalam kehidupan ini. Entah itu beban dalam keluarga, beban dalam persoalan hubungan suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua. Atau kita sedang mengalami beban tentang kesehatan, beban tentang pekerjaan, beban tentang ekonomi, tentang keuangan, apapun yang menjadi beban kita. Kalau kita mau sampai kepada garis akhir, kalau kita mau menang di dalam perlombaan ini, mari Bapak Ibu sekalian, maaf, please, jangan digondeli, jangan dipegangi yang namanya beban itu. Berikan, serahkan kepada Tuhan. Sebab ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ada jaminan kita akan mengalami kelegaan. Waktu saya ikut City Marathon di New York ini, saudara, saya ini sudah mempersiapkan pakaian sedemikian rupa. Saya beli pakaian yang ringan sekali. Supaya apa? Supaya tidak ada beban yang berat untuk saya berlari. Supaya bisa kepada sampai garis akhir. Nah, yang kedua yang harus ditanggalkan bukan hanya semua beban, tapi juga semua dosa. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu sekalian, kita tanggalkan semua dosa. Nah, kata tanggalkan di sini diambil dari bahasa Yunaninya apothitemi. Artinya buang, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang tinggal di kota New York tentu kita familiar ya. Hari-hari tertentu ada hari pembuangan sampah. Yang dibuang itu apa sih? Yang dibuang adalah hal-hal yang tidak berguna. Nah, Tuhan berkata, berfirman dari kitab Ibrani pasal 12 ini, bahwa dosa itu adalah hal yang tidak berguna. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dosa itu yang merupakan sampah, kita harus buang. Itu bukan soal bisa atau tidak bisa, tinggal soal mau atau tidak mau membuang sampah itu. Ya, saya berkata kepada istri dan anak saya, kalau pakaian itu sudah 1 tahun nggak pernah dipakai, ya kita kan punya 4 musim nih, ya kan? Kalau sudah lewat musimnya, terus kamu nggak pakai lagi pakaian itu, artinya pakaian itu nggak kamu butuhkan lagi, maka itu harus kamu buang. Dan kita bersyukur di kota New York banyak tempat-tempat yang bisa menampung pembuangan pakaian. Jadi sekali lagi, tanggalkan, buang semua beban, buang semua dosa, itu nggak ada gunanya
kalau kita pegang, kalau kita simpan, itu akan merintangi hidup kita untuk kita mencapai garis akhir. Dan yang ketiga dikatakan, saudara, kalau kita sudah menyadari bahwa banyak orang yang memperhatikan hidup kita, kita sudah menanggalkan beban hidup kita dan dosa-dosa kita, maka kita harus mengikuti perlombaan itu dengan tekun. Bersama saya ucapkan dengan tekun. 2, 3, dengan tekun. Nah, apa artinya dengan tekun? Arti daripada dengan tekun itu kita harus mengikuti perlombaan itu dengan penuh komitmen dan konsisten. Bersama saya ucapkan komitmen dan konsisten. 2, 3, komitmen dan konsisten. Itulah yang disebut dengan tekun, komitmen dan konsisten. Nah, apa itu komitmen? Komitmen itu adalah berjanji untuk melakukan sesuatu. Sekali lagi, komitmen itu berjanji untuk melakukan sesuatu. Dan biasanya itu dilakukan di awal dan secara sengaja. Kita bisa berkomitmen kepada diri sendiri. Kita bisa berkomitmen kepada Tuhan, kita bisa berkomitmen kepada teman kita, maupun kita bisa berkomitmen kepada keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, di gereja ini, di BMC, saya membiasakan diri kalau orang mau menikah, maka dalam konseling pernikahan, itu saya suruh hafal janji nikah. Jadi kami ada 12 session konseling pranikah, maka selama 12 session tiap hadir, maka calon mempelai pria dan wanita harus mengucapkan janji nikah itu tanpa membaca. Artinya apa? Saya mau mengajar itu calon pasangan itu bahwa mereka menyadari bahwa nanti pada saat pemberkatan nikah, mereka mengucapkan janji itu secara sengaja dan secara sadar. Itulah yang disebut dengan komitmen. Alkitab berkisah tentang Rut dan Orpa, menantu daripada Naomi. Setelah suami daripada Orpa dan Rut meninggal dunia, maka Naomi sebagai seorang yang gagal, yang tinggal di Moab, maka memutuskan untuk pulang ke Bethlehem. Tetapi Naomi bersyukur punya 2 menantu perempuan yang sangat baik dan cinta kepada Naomi. Dan kedua menantunya bilang begini, "Mama, aku mau ikut engkau, Mama." Naomi bilang, "Jangan, sudah. Aku ini kan sudah miskin. Apa yang kamu harapkan daripadaku? Aku juga nggak punya anak lagi. Aku nggak punya apa-apa. Udah pulang aja kamu." Tapi Ruth dan Orpa bilang, "Tidak, Mama. Aku mau ikut Mama. Mama pergi kemana aku mau ikut." Itu yang disebut dengan komitmen. Ya, Petrus, saudara, waktu malam terakhir Yesus sebelum disalibkan, Yesus bilang begini, murid-murid, ya, nanti kamu pasti menyangkal aku. Tetapi kita lihat Petrus bilang apa? "Oh Tuhan, orang lain boleh tidak komitmen." Nih denger nih Tuhan, denger nih Petrus ini. Petrus berjanji, ya kan? Orang lain boleh menyangkal, tapi aku sekali Yesus, tetap Yesus. Itulah yang disebut dengan komitmen. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya. Saya ini adalah seorang drunken master, saudara. Ya, saya ini jago minum dan suka minum minuman keras. Bukan minum es campur atau jus, itu kurang suka, saudara kan. Tapi minuman yang mengandung alkohol saya amat sangat suka. Dalam hidup saya pernah minum Hennessy, saudara. 1 botol Hennessy yang mahal itu saya minum sendirian, glek, glek, glek. Hanya dalam beberapa jam itu 1 botol habis, saudara. Ya, untung saya nggak mati. Kalau mati saya udah nggak ada di ruangan Zoom ini, ya. Tetapi begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak ada hari saya tanpa minuman keras. Karena papa saya itu pemabuk. Saya mulai SMP sudah biasa minum minuman keras, saudara. Mulai SMP sudah setiap hari, ya, persis dengan papa saya. Tetapi ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya bilang begini, "Tuhan,
aku akan berhenti dan tidak akan minum minuman keras lagi sampai hari ini, saudara. Ya, kalau ada pesta, ada diundang orang, kemudian ada wine dan lain sebagainya, saya bilang, aduh maaf ya, maaf saya tidak minum yang mengandung alkohol. Oh, enggak boleh ya Pak ya, orang Kristen minum itu. Oh, enggak boleh ya Pak, karena Bapak itu pendeta. Oh, bukan. Ini bukan soal saya pendeta, ini bukan soal boleh atau tidak boleh oleh Tuhan, tapi ini soal saya berkomitmen. Saya berjanji kepada diri saya sendiri, saya berjanji kepada Tuhan, saya berjanji kepada keluarga saya untuk tidak minum minuman keras. Itulah yang disebut dengan komitmen. Nah, tetapi Bapak Ibu sekalian, komitmen doang, komitmen saja tanpa konsisten itu seperti mata uang, ya hanya ada satu sisinya. Jadi nggak ada artinya. Komitmen tanpa konsisten itu maaf saudara, itu sama dengan omdo, omong doang, nggak ada artinya saudara. Ya, nah apa itu konsisten? Konsisten itu adalah tetap dan tidak berubah-ubah. Sekali lagi, konsisten itu tetap tidak berubah-ubah dengan apa yang menjadi komitmennya. Konsisten itu adalah perkataan dan perbuatannya selaras. Ya, mengapa banyak keluarga kemudian putus di tengah jalan? Mengapa keluarga kemudian hancur, saudara? Penyebabnya karena orang-orang yang terlibat di dalamnya hanya punya komitmen di awal saja, tetapi tidak konsisten. Konsisten itu artinya dilakukan terus-menerus apapun yang terjadi. Maka itu sebelum bikin komitmen, itu harus dipikir baik-baik. Karena komitmen tanpa konsisten itu nggak ada artinya. Kembali kepada Ruth tadi, ya kan? Ruth dan Orpa. Sampai di tengah jalan tuh, namanya bilang lagi, Naomi, aduh udahlah, ngapain kamu ikut mama? Udah pulang, ya kan? Dan apa yang terjadi? Orpa, dia pikir-pikir, ya benar juga ya, ngapain ikut mama mertua yang miskin lagi ya kan? Nggak punya harapan. Ya Dema, aku pulang. Nah ini namanya tidak konsisten. Tapi Ruth, dia bilang, no mama, no. Aku sudah komitmen mau ikut mama, maka aku harus konsisten. Dan apa yang dikerjakan oleh Ruth? Ruth kemudian ikut Naomi, terus saudara ya. Sekarang kembali kepada Petrus. Petrus itu saudara, dia kan udah komitmen mau ikut Tuhan, ya kan? Apapun yang terjadi. Sebelum ayam berkokok 3 kali, saudara, dia kan? Petrus sudah menyangkal Tuhan. Itu namanya tidak konsisten ya, tapi belakangan kita tahu bagaimana kemudian yang namanya Petrus ketika berjumpa lagi dengan Tuhan, dilahirkan kembali, saudara, dia kemudian menjadi orang yang punya komitmen dan konsisten. Seperti saya ini kan orang yang gagal, saudara. Saya pernah berkhianat kepada istri saya berkhianat kepada anak-anak saya. Padahal di awal pernikahan punya komitmen, tapi kemudian di tengah perjalanan saya gagal. Saya mengkhianati mereka, saudara. Itu artinya apa? Saya tidak konsisten. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemenang itu bukan orang yang tidak pernah gagal. Kita mungkin pernah tidak konsisten, saudara. Tapi lihat, Petrus kemudian dia berjumpa dengan Tuhan, dia menyesali dan dia kemudian menjadi orang yang konsisten. Yosua Yongki Wiranegara pernah gagal, menjadi orang yang punya komitmen tapi tidak konsisten. Tetapi ketika dilawat oleh Tuhan kembali, maka itu saya kemudian menjadi orang yang konsisten. Dan Bapak Ibu harus melihat saya. Sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saya doakan Bapak Ibu semua panjang umur sehingga bisa melihat, menyaksikan saya ini omong doang atau benar-benar punya komitmen dan konsisten sampai kepada akhir hayat hidup saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, komitmen dan konsisten tidak dapat dipisahkan.
Nah, bagaimana saudara? Mengapa kita harus komitmen? Mengapa kita harus menjadi orang yang konsisten? Ini Bapak Ibu sekalian, di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kalau kita komitmen dan konsisten kepada Tuhan, maka apa yang jadi komitmen dan konsisten kita akan menghasilkan kebahagiaan dan keberhasilan. Bersama saya ucapkan kebahagiaan dan keberhasilan 2-3, kebahagiaan dan keberhasilan. Loh, kok bisa, Pak? Orang komitmen dan konsisten kepada Tuhan menghasilkan kebahagiaan dan keberhasilan. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, ini banyak ayatnya, saya sengaja nggak bacain ya. Tetapi ayat itu bilang begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya kan? Orang yang berkomitmen itu seperti pohon. Bayangkan kalau pohon itu ya setelah ditanam di sini, kemudian 3 bulan lagi dipindah di tempat lain. 6 bulan kemudian dicabut, dipindahkan ke tempat lain. Itu namanya nggak komitmen dan tidak konsisten. Jadi kalau kita komitmen dan konsisten di dalam Tuhan, mengikut Tuhan, percayalah, kita akan bahagia. Keluarga kita akan bahagia, kemudian rumah tangga kita akan bahagia, kita akan menjadi orang yang bahagia, dan kita juga akan menjadi orang yang berhasil. Sekarang maaf, kalau Tuhannya dibuang, ya kan? Kita punya komitmen mau menjadi pelajar yang baik dan kita konsisten belajar. Maka saya percaya kita akan jadi orang yang berhasil, pelajar yang berhasil. Mengapa? Karena komitmen dan konsisten. Kita mau jadi YouTuber misalnya, ya kan? Kita punya komitmen, aku mau jadi YouTuber, ya kan? Dan kemudian kita konsisten selalu upload apapun yang terjadi, kita akan menjadi YouTuber yang berhasil. Ya, sebentar lagi di antara kita akan ada YouTuber yang hebat, yaitu Bapak William Rainer dan Cecil Rainer ini ya, yang sekarang sudah punya komitmen dan konsisten mengupload terus. Saya percaya nanti akan menjadi berhasil ya. Kesia Christine Wiranegara, ya kan? Dia wanita yang paling cantik di atas muka bumi ini, nomor 2, runner up setelah Ibu Yongki. Ibu Yongki kan nomor 1, ya kan? Kesia itu runner up-nya, saudara. Nah, Kesia itu punya komitmen yang luar biasa. Maaf sekali lagi bukan pamer. Kesia itu kan sudah cukup sibuk, saudara, ya kan? Dia udah punya gelar S2 dan lain sebagainya. Saudara tahu nggak bagaimana cara mendapat gelar S2-nya? Dia itu belajar, ya, belajar dan kemudian kerja. Ya kan, kenapa? Untuk membiayai kuliahnya. Saya ini sama istri saya kalau lihat sampai kasihan, saudara, ya kan? Dia udah pulang kerja, kemudian belajar. Ya kan, udah belajar pagi-pagi kerja. Terus saya bilang, aduh nak, kamu ini kok luar biasa gini. Terus dia bilang, no choice Pak, ya kan? No choice, nggak ada pilihan. Kalau dia nggak kerja, ya kan? Dia nggak bisa bayar kuliahnya. Tapi dia punya komitmen yang kuat, ya kan? Dia kerja sungguh-sungguh, kemudian belajar sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Dia bisa menyelesaikan gelarnya S2 dan puji Tuhan, Tuhan melihat, karena menyertakan Tuhan, sekarang Kesia menjadi orang yang berhasil di bidangnya. Dimulai apa? Dengan komitmen dan konsisten. Jadi sekali lagi tolong ditampilkan tadi, komitmen dan konsisten kepada Tuhan akan menghasilkan kebahagiaan dan keberhasilan, ya. Ayo kita baca statement ini 2-3. Komitmen dan konsisten kepada Tuhan akan menghasilkan kebahagiaan dan keberhasilan, ya. Saya ini sekeluarga, saudara, punya komitmen sekarang ini untuk olahraga, ya kan? Setiap pagi saya dan Ibu Yongki juga Kesia berkomitmen, dan kemudian kami melakukan dengan konsisten, ya. Kami cukup senang
kalau tiap pergi ke gereja hari Minggu selalu bilang gini, lo kok tambah kurus, ya kan? Artinya apa? Artinya berhasil menguruskan berat badan. Ini bajunya Bu Yongki ini udah longgar sekarang ini, ya kan? Ini artinya apa? Berhasil. Jadi komitmen dan konsisten itu akan membuat kita menjadi berhasil. Pertanyaannya, Pak, bagaimana agar kami ini, ya kan, bagaimana caranya agar kami dapat menjadi orang yang komitmen dan konsisten kepada Tuhan maupun di dalam segala hal. Yang pertama, kita itu harus kuat menghadapi penderitaan, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita akan menghadapi tantangan dan rintangan di dalam hidup ini. Jadi kalau kita menghadapi tantangan dan rintangan, ya, jangan heran, Saudara. Itu biasa, memang orang Kristen harus begitu. Kalau kita ngadepin banyak rantangan, itu namanya catering, ya. Jadi kalau ngadepi tantangan dan rintangan, ya memang itu orang Kristen. Maka itu ketika ngadepi tantangan dan rintangan rasanya tidak enak, ya, itu kita harus kuat untuk menghadapinya. Kenapa? Karena Tuhan berkata, tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Kita udah tahu kisah Ayub. Ayub itu dicobai sedemikian rupa, begitu menderita. Tapi lihat, dia tidak murtad. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Dan pencobaan yang dihadapi Ayub itu tentu tidak akan diberikan kepada orang lain. Masing-masing punya perlombaannya sendiri. Karena orang-orang punya perlombaannya sendiri, maka punya tantangannya sendiri. Punya penderitaan yang harus dihadapi. Maka itu ketika kita ngadepin penderitaan, kesesakan, mari never give up. Amin. Ibu Yongki, saudara, tidak mudah, saudara. 4 tahun ditinggalkan oleh saya. Dia begitu menderita. Kita udah dengar kesaksiannya sampai hampir gila, saudara Ibu Yongki. Tetapi pencobaan yang dialami Ibu Yongki tidak pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan Ibu Yongki. Minggu lalu kita sudah mendengar Ibu Evangelis Eli Kurniawati. Bagaimana dia sekarang masih ditinggalkan oleh suaminya untuk selingkuh, saudara. Suaminya punya 2 anak dengan selingkuhannya. Tapi hari ini, Ibu Eli masih kuat, bisa khotbah, memberi semangat kepada orang lain. Mengapa? Karena dia tidak menyerah ketika menghadapi penderitaan. Amin. Sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah mencobai kita melebihi kekuatan kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi pencobaan, mari never give up. Jangan pernah menyerah. Kita lihat lagi satu contoh, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf, saudara, dia ditelanjangi oleh saudara-saudaranya. Dimasukkan ke dalam sumur. Dijual menjadi seorang budak. Kemudian di rumah Potifar, dikhianati, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Yusuf tidak pernah menyerah. Dihadapi semua penderitaan. Amin. Mengapa? Karena Tuhan tidak akan pernah mengizinkan anak-anaknya dicobai melebihi kekuatannya. Bapak Ibu sekalian, komitmen dan konsisten. Sekali lagi, komitmen dan konsisten itu bukan untuk anak-anak. Khususnya bukan untuk anak-anak rohani. Ya kan? Orang yang bisa komitmen dan konsisten itu hanya orang yang dewasa rohaninya. Bukan orang yang tua. Sekali lagi, orang yang dewasa rohaninya. Itu yang bisa komitmen dan konsisten. Yang kedua, kita harus kuat menghadapi yang namanya godaan. Ya, godaan itu ada di mana-mana. Matius pasal 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah
dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Ya, godaan-godaan kita itu, saudara, itu datangnya salah satunya dari daging atau hawa nafsu. Rohnya bilang, ayo ikut doa fajar. Rohnya bilang, ayo doa. Rohnya bilang, ayo baca Alkitab. Dagingnya bilang begini, ngapain doa fajar, ya kan? Jam 5.30 pagi, enakan tidur, ya kan? Itu, saudara, itu adalah godaan. Ayo puasa, sekarang waktunya puasa. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dagingnya bilang begini, icipin itu makanan enak, ya kan? Icipin dong, ya itu namanya godaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita yang pernah tergoda, ini saya mau kasih tahu ya, ada temennya, saudara. Teman kita salah satunya yang tergoda namanya Hawa, ya kan? Hawa digoda tuh sama iblis, ya kan? Hawa, makan dong buah ini enak Hawa, ya kan? Hawa mau lo tergoda. Jadi soal mau digoda atau tidak itu adalah pilihan. Jangan salahkan iblis, ya kan? Kita yang selingkuh yang disalahkan iblis. Iblis bilang begini, lu yang enak, gua yang disalahkan, ya. Gua kan cuman godain aja. Hawa saudara digodain oleh iblis. Iblis hanya menggoda aja. Keputusan ada di tangan Hawa. Daud, raja yang terbesar di Israel, digoda loh saudara, ya kan? Digoda tuh, lihat tuh orang mandi, ya kan? Loh, orang mandi kan enggak ada salahnya. Memang zaman itu kan enggak ada tutupnya, saudara. Bukan salahnya yang mandi, saudara. Tapi salahnya mengapa Daud mau digoda. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada godaan, mari kita kuat untuk menolak godaan. Saya ini jatuh, ya kan? Kenapa saya tidak bisa komitmen dan konsisten pada waktu itu? Karena saya tidak tegas menghadapi godaan. Coba kalau saya tegas menghadapi godaan, saudara, saya tidak akan pernah jatuh di dalam dosa itu, ya. Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang pernah komitmen mau doa fajar, ayo doa fajar kembali. Amin. Doa fajar ini kan saya mulai atas permintaan Tuhan. Sehingga mulai bulan Januari kami adakan doa fajar. Dan hari ini kami nggak pernah libur loh doa fajarnya. Ya kan? Mulai Senin sampai Sabtu sekarang sudah 6 bulan. Godaan ada nggak? Ada, saudara. Ya kan? Kalau kami ini, saya sama istri kan selalu bangunnya jam 4 lebih. Setelah itu mempersiapkan untuk ngadakan Zoom. Apalagi doa fajarnya, ya kan, selama 6 hari saya 4 kali khotbah. Ya kan, setiap pagi khotbah itu kan harus persiapan dan sebagainya. Godaannya kan begini, ngapain doa fajar? Doa sendiri aja, biarin jemaat nanti biar doa-doa sendiri, mau doa kayak mau jumpalitan, ngapain kamu bingung-bingung? Tapi saya nggak mau dengan godaan itu. Kenapa? Saya punya komitmen dan saya mau jadi orang yang konsisten. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus mengikuti teladan orang-orang yang setia. Mazmur 101 ayat yang ke-6, ini Daud bilang begini, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku, orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari mata kita ini diarahkan kepada orang-orang yang konsisten dan setia. Jangan diarahkan kepada orang-orang yang tidak konsisten dan yang tidak punya komitmen. Ya, itu urusan mereka, saudara. Misalnya kita punya panutan orang yang komitmen dan konsisten, saudara. Dia setia. Kemudian di tengah jalan mereka jatuh, saudara. Mereka tidak konsisten lagi. Nggak apa-apa, itu kan bukan urusan kita. Mata kita arahkan kepada orang-orang yang setia. Jangan arahkan mata kita kepada orang-orang yang tidak setia. Yang terakhir, kesimpulannya, saudara. One step ahead. Satu langkah lagi lebih maju. Kita harus menjadi orang yang komitmen dan konsisten kepada Tuhan. Ketika kita menjadi orang yang komitmen dan konsisten kepada Tuhan,
maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Apa saja yang diperbuat oleh kita, Alkitab bilang, akan menjadi berhasil. Tujuan kita, cita-cita kita akan tercapai. Rumah tangga kita yang kacau balau, pasti Tuhan pulihkan. Kalau kita punya komitmen dan konsisten. Caranya gimana? Kita harus kuat ketika menghadapi penderitaan. Jangan pernah menyerah. Yang kedua, kita menghadapi godaan. Yang ketiga, ikuti teladan orang yang setia. Dan kita lihat, saudara, bagaimana ketika Ayub komitmen dan konsisten, harta bendanya dikembalikan 2 kali lipat. Kebahagiaannya lebih daripada waktu-waktu yang lalu. Yusuf, saudara, ketika dia komitmen dan konsisten, diangkat Tuhan menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara. Petrus, ketika dia menjadi orang komitmen dan konsisten, maka dia menjadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Ibu Yongki, ketika berkomitmen dan konsisten, keluarganya dipulihkan. Dan kebahagiaan yang hari ini dialami oleh keluarga kami itu jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Orang yang komitmen dan konsisten pasti bahagia. Dan kehidupannya akan menjadi orang yang berhasil. Amin.